satu-satunya dokumen. Saksi hidup lainnya adalah Supomo, Profesor Supomo. Sayangnya terbitkan buku ini tahun 59. Supomo baru saja wafat. Sehingga tidak ada yang bisa konfirmasi apakah tulisan di dalam buku Yamin ini sahih, valid, absah. Karena ada desas-desus, ya, ada desas-desus. Salah satunya Muhammad Hasan, nanti cek, tidak begitu percaya pada kejujuran akademik Muhammad Yamin. Yang bersangkutan suka menambah, mengurangi notulennya. Oke? Nah, dalam pembicaraan tentang Pancasila yang salah tiga yang dipaparkan. Versi Bung Karno, versi Supomo, dan versi Muhammad Yamin. Padahal mungkin saja kalau kita ketemu dokumen aslinya, begitu banyak anggota BPUPKI, belum tentu cuma tiga ini yang bicara soal falsafah negara. Jadi waktu itu dibicarakan tentang filosofis Kronslag dari negara Indonesia yang akan dimerdekakan. Ini kan pada saat itu. Nah, jadi problemnya di situ untuk buku ini. Ya, tetapi buku ini satu-satunya saksi. Ya, satu-satunya kesaksian yang ada dalam konteks perdebatan Pancasila. Oke. Kalau kita melihat ini buku ini, begitu dia dituangkan ke dalam pembukaan preambul UUD 45, begitu dia ditaruh, itu dia final. Ya. Tetapi ya, finalnya Pancasila ini di luar, jadi di luar teks, ya, gerakan-gerakan di luar teks ini ada dua yang besar yang menolak Pancasila. Ya, satu ideologi komunisme, ya, kedua yang ingin membuat negara Islam Indonesia. Oke. Nah, dua itu. Ya, nah tetapi itu tidak ada teksnya, tidak ada di dalam teks. Ya, nah di dalam konteks hukum tata negara kita memahami itu secara empirik, meminjam cara pandangnya kawan-kawan dari ilmu sosial politik. Apa yang terjadi? Nah, sementara dalam konteks kita hukum tata negara normatif, ya kan? Tidak ada lagi pembahasan Pancasila setelah itu. Setelah dia dituangkan ke dalam pembukaan, selesai. Dia disalin di mukadimah konstitusi RIS, ya ada redaksi kecil yang agak berubah sedikit, tapi pada dasarnya sama. Ya, dia disalin lagi di mukadimah UUD sementara 1950. Ya, lalu waktu diberlakukan UUD 45 kembali berdasarkan dekret presiden, ya jelas dia di pembukaan itu. Lalu setelah di amandemen dilakukan perubahan saat reformasi, dia tidak dikutak-atik. Sehingga pengertian itu dalam konteks tata negara boleh dibilang, kalau semuanya orang bilang final, boleh dalam artian tidak ada pembahasan Pancasila lagi setelah itu. Oke? Nah, sebagai insiden pada saat kita menyusun, maksudnya menyusun konstitusi yang ideal untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, ya, kita bikin pemilihan umum tahun 55, satu memilih anggota DPR, satu memilih anggota konstituante. Anggota konstituante ini merumuskan undang-undang dasar yang ideal untuk Indonesia. Itulah yang deadlock. Ya, konstituante bersidangnya di Bandung.
Itulah yang deadlock terakhir saat PKI tidak lagi mau ikut di dalam itu, lalu berhadap-hadapan dengan argumen Masyumi dan kawan-kawan Islam, ya kan? Sehingga tidak lagi bisa tercapai. Nah, terhadap situasi ini ada dua pendapat. Satu pendapat bilang 90% naskah itu selesai. Undang-undang dasar yang ideal itu. Hanya konflik di ideologi itu. Ya, yang tidak selesai. Sehingga pemberlakuan dekret presiden 5 Juli 59 oleh yang menganggap sudah selesai itu pengambil alihan kekuasaan oleh Soekarno. Ya, dekret presiden itu dia berlakukan kembali karena berdasarkan UUD 45 yang ditetapkan PPKI, kekuasaan terbesar itu di tangan presiden. Ya, kalau seandainya diberlakukan, kita nggak tahu diskursnya, tapi nanti wacananya apa? Kita cari lagi dokumentasi yang hasil dari konstitusi diberlakukan. Kemungkinan terbesar parlementer sistemnya. Dan kalau parlementer, posisi Soekarno itu hanya simbol kepala negara, tidak de facto menjadi kepala pemerintahan. Ya, untuk diingat. Undang-Undang Dasar 45 waktu diberlakukan pertama oleh PPKI, ya, tanggal 18 Agustus, November, ya, itu ada persidangan, lalu kemudian ada penguatan Komite Nasional Indonesia Pusat, Komite Nasional, lalu ada pengambil alihan kewenangan penyelenggaraan lembaga negara, MPR, DPR, yang berdasarkan aturan peralihan pasal 4 itu dipegang oleh presiden, dibantu oleh komite. Dalam persidangan ini, komite itulah yang mengambil alih kegiatan parlemen. Ya, inilah nanti ada insiden maklumat wakil presiden nomor X. Dibilang wakil presiden karena presiden tidak hadir, tapi wakil presiden Hatta mengkonfirm bahwa presiden setuju, sehingga kemudian dari KNIP itu dipilih badan pekerja, lalu badan pekerja yang diketuai oleh Syahrir bergulir menjadi pemilihan Perdana Menteri. Ya, Syahrir, Perdana Menteri pertama. Yang bertanggung jawab kepada KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Karena kalau dari redaksi pertama kan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Ya. Nah, sehingga yang ini kepada KNIP, bukan kepada presiden. Nah, itu insiden. Itu insiden sebagian orang supporter Soekarno menganggap ini silence kudeta, silence coup. Ya, kudeta diam-diam, kudeta tidak berbunyi, kudeta senyap terhadap Soekarno. Oke, itu insidennya. Sehingga walaupun UUD 45 yang kita berlakukan, yang tidak menganut sistem parlementer, tapi lebih seperti presidensial, walaupun presidennya dipilih oleh MPR, tapi MPR-nya belum ada, tapi presidennya sudah ada, dipilih aklamasi, tidak ada juga DPR karena belum ada pemilu dan segala macam, itu diambil alih oleh KNIP. Kan gitu. Nah, ini insiden. Ya, sehingga per November dan seterusnya sampai dengan diberlakukan konstitusi list memang parlementer, diambil alih oleh UUDS sementara memang parlementer, kemudian berjalan persidangan konstituante, ya kan? Lalu deadlock, dikeluarkan dekret presiden, kembali ke UUD yang pertama. Saya selalu menyebut pertama, sebagian orang selalu menyebutnya UUD yang asli. Saya selalu merasa itu masalah karena tidak ada UUD yang palsu. Oke. Nah, jadi itu apa situasinya. Oke. Nah, final tadi, kembali ke yang final tadi, sebagai perdebatan kenegaraan, falsafah kenegaraan, memang cuma itu yang ada. Tidak ada lagi pembicaraan itu. Dan tidak ada lagi keputusan setelah itu. Dan tidak ada juga rapat MPR atau segala macam membahas itu.
Sehingga kalau ada kawan-kawan yang menganggap Pancasila final, mungkin dengan pengertian itu. Nggak ada lagi yang mau ngutak-ngatik, nggak ada lagi. Nah, sehingga persoalannya tidak di Pancasila, tetapi menjabarkan Pancasila. Nah, kalau menjabarkan Pancasila, jadi Pancasilanya itu sila yang 5 tidak dirubah, begitulah. Memang di pembukaan begitu, ya. Menurut doktrinnya, kalau pembukaannya mau dirubah, itu merubah negara Republik Indonesia katanya, tapi kita juga belum tahu, ya kan? Apakah ada? Sehingga yang diperebutkan itu bukan Pancasila yang sila 5 itu, tapi menjabarkan Pancasila, menafsirkan Pancasila. Oke? Baik. Nah, kembali lagi sebagai constitutional lawyer, kalian yang sarjana hukum terutama, bukan politikus, ya, bukan politician, ya. Umpamanya kita pakai itu, tunjukkan pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang Pancasila. Tidak ada. Kalau tidak ada pasal di Undang-Undang Dasar kan yang paling tinggi, mengatur tentang Pancasila. Dari mana jalannya ada undang-undang tentang Pancasila? Tidak cantolannya. Tidak ada cantolannya. Kalau mau dimasukkan dalam konteks bela negara, silakan ada pasal tentang bela negara. Kalau mau dimasukkan dalam konteks demokrasi, silakan. Tapi kalau mau dicantolkan, mengatur lebih lanjut Pancasila, pasal tentang Pancasila tidak ada. Undang-undang itu kan menerjemahkan undang-undang dasar. Cantolannya apa? Ke atas. Nah, saya jadi teringat, ya, dari catatan empirik pergerakan sekeliling. Tadi saya sudah bilang, ada dua yang tidak ingin dengan Pancasila, ideologi, satu komunis, dua Islam, ya, yang ingin membuat negara Islam, ya, dulu. Nah, kemudian sekarang apa? Kan gitu, yang berkepentingan ya, dalam konteks membahas ideologi. Ada yang membedakan antara ideologi dengan falsafah dasar negara ya. Ya, ideologi kan ilmu tentang ide, kan kayak begitu. Ini falsafah dasar negara hal lain lagi, ada yang membedakan itu. Kalau nggak salah Pak Yusril atau apa yang membedakan itu ya, nanti cek lagi. Nah, kalau saya sebagai constitutional lawyer ditanya tentang undang-undang yang judulnya Pancasila, pertanyaan pertama saya, pasal mana di Undang-Undang Dasar yang dirujuk untuk menindaklanjuti? Lihat pasal 1 sampai 37, tidak ada tentang Pancasila. Malah nama Pancasila pun di seluruhnya, di pembukaan maupun sampai akhir, kalau zaman sebelumnya ada penjelasan yang katanya satu paket ya untuk memahami Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, tidak ada sebutan Pancasila. Oke? Nah, kalau keributan, saya teringat keributan itu dulu, keributan konstituante, keributan. Ah, itu orang politik yang lebih tahu ngapain dia ribut. Karena buat saya dalam konteks sarjana hukum, itu pepesan kosong. Pancasila pepesan kosong, bukan. Pancasila cukup dalam konteks 5 dasar itu. Perdebatannya yang pepesan kosong. Apa sih yang mau diperebutkan dengan memperdebatkan Pancasila? Kan gitu. Nah, itu tidak bisa dicari dengan metode normatif. Karena mesti ditelusuri spirit orang-orang itu yang membahas Pancasila itu apa sih? Itu kan bukan metode normatif. Kawan-kawan ilmu sosial dan ilmu politik, apa sih persisnya maunya? Apa yang dimaksud dengan berubah? Dirubah seperti apa? Kan kayak begitu. Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya, yang saya bilang kembali, kalau saya tadi bilang, dalam konteks constitutional lawyer, saya menjawab tidak ada aturan tentang Pancasila. Oke? Tidak ada. Oke. Terus Kemudian, ini Pak, kalau kita bicara lebih lanjut lagi nih Pak, mungkin dalam sidang BPUPKI kan ada 3 tokoh seperti Bapak sebut tadi Pak. Nah, kemudian ada lagi yang dalam hal Piagam Jakarta Pak.
yang kemudian dibacakan lagi pada 14 Agustus. Tapi yang jadi permasalahan sekarang, Pak, banyak pihak yang mengatakan bahwa mengapa 1 Juni ketika Soekarno merumuskan Pancasila, Pak? Bukan 18 Agustus sebagaimana yang memang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Nah, sebenarnya ini apa yang terjadi, Pak? Sehingga hari lahir Pancasila itu justru ditetapkan pada tanggal Soekarno merumuskan Pancasila, Pak. Ini debat pemaknaan. Tadi saya bilang ya, ada Pancasila, ada pemaknaan. Nah, penafsiran. Penafsiran ini kalau saya telusuri sekarang ini setelah saya ngikutin diskurs yang sekarang berlaku ini, itu dua aliran yang ribut. Aliran pendukung Soekarno dan aliran pendukung Soeharto Orde Baru. Kalau gampangnya saya bilang begitulah. Ya, dua itu yang ribut. Ya, pendukung Soekarno ingin mengukuhkan kembali keberadaan eksistensi itu dengan tokohnya Soekarno itu. Ya, kalau dibaca lebih lanjut, 1 Juni apa namanya itu sebagai hari lahir Pancasila, itu betul dalam artian istilah. Memang beliau yang mengungkapkan Pancasila. Ya kan? Dalam sidang itu, DPUPKI. Tetapi kalau dalam konteks isinya, di buku Yamin, 3 orang itu yang bicara. Yang rumusannya ya Pancasila itu juga, yang seperti di pembukaan. Bung Karno, Yamin, dan Supomo. Ya, malah kalau dibicarakan urut-urutan, katanya bukan urutan Soekarno yang dipakai. Karena di urutan itu, di urutan yang resmi, ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Baru kemudian. Padahal ini soal konstruksi berpikir. Kalau kamu membangun bangunan, ya kita mau mulai dari mana bicaranya? Kalau mulai dari atap, bawahnya fundamen, kan gitu. Walaupun paling bawah, siapa bilang fundamen nggak penting? Itu fundamen adalah tempat seluruh rumah bangunan sampai ke atapnya berdiri. Nah, Soekarno pakai konstruksi ini. Di atasnya dulu dia bicarain, baru fundamennya. Jadi, kalau diplesetkan oleh orang yang mengatakan, oh, Soekarno naruh ketuhanan di ujung. Maaf ya, ada yang pakai istilah jelek sekali, di pantat. Itu provokatif. Itu orang struktur pikiran Soekarno, dia bicarakan dulu atasnya, baru fundamennya. Oke, nah versi yang kedua yang mengatakan ketua nomor 1 paling atas, 2, 3 berikutnya boleh juga. Itu struktur yang piramid, yang paling atas memayungi yang bawahnya, memayungi yang bawahnya, memayungi yang bawahnya. Boleh juga, tergantung struktur berpikirnya. Sehingga buat saya pembaca melihat itu juga perdebatan, maaf, pepesan kosong. Nggak ada masalah. Mau dibalik begini, kayak piramid terbalik, atau mau seperti piramid itu, nggak jadi masalah, kan kontennya sama. Oke? Nah, yang itu, ya, dalam konteks itu. Nah, sehingga kalau saya melihatnya itu perdebatan pengaruh, ya, makna, pemaknaan, penafsiran antara apa? Saat ini yang terbesar adalah 2. Saat revitalisasi pendukung Soekarno yang dikata-katai oleh orang PKI, padahal dia PNI, ini buat rame-ramenya, dengan revitalisasi pendukung Soeharto yang kecolongan dalam tanda kutip karena terjadi reformasi. Ya, setelah 3 dekade berkuasa. Nah, kalau saya melihatnya itu, lalu apa yang akan terjadi ke depan? Ya, rekonsiliasi nasional. Kita persisnya mau apa? Sekarang kan kita terbelah nih, divided kan, masyarakatnya. Ya, kadang-kadang kalau saya kesel sama orang, udah perang aja, nanti kan paling kan habis penduduk Indonesia, kita jadi nggak terlalu besar persoalannya, karena penduduknya habis, kan ya begitu. Itu berkelakar.
Kalau sudah keras kepala. Kalau semuanya keras kepala, ya itu. Kan gitu. Nah, kalau semuanya mau dialog, ya kan, mari dialog persisnya apa yang dibicarakan. Saya yakin bukan persoalan ideologi. Ya kan? Itu persoalan yang orang belajar aja filsafat, juga termasuk filsafat hukum, merasa itu bukan wilayah pikiran yang kita hukum normatif. Itu kerjaan kawan-kawan yang memang mendalami ilmu filsafat. Kalau mau menelusuri betul ya, nggak sembarangan itu, mesti memahami konteks, simbol, segala macam yang pembicaraan-pembicaraan bukan cuma abstrak. Abstrak itu nggak ada bentuk. Absurd. Nggak jelas bentuk. Saya nggak yakin. Saya kan ngajar udah cukup lama. Manusia Indonesia yang 270 juta, 267 atau berapa juta, rata-rata bisa memahami di level yang itu. Saya nggak yakin. Ya, makanya kemudian pertikaian ini untuk secara rata-rata penduduk Indonesia, pertikaian pepesan kosong. Ya, silakan ilmu sosial politik telusuri siapa tokoh di balik semuanya ini dan maunya apa. Nanti bisa kebongkar. Ya kan? Bukan persoalan. Oke. Baik Pak, selanjutnya kita mungkin ke sesi tanya jawab ini ada dari saudara Gideon Siombing Pak, mengatakan bahwa apabila melihat dari perspektif konstitusi atau dari sudut hukum tata negara, apakah konstitusional apabila presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengintervensi aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan hukum tertentu? Kalau setelah perubahan, ya, dengan yang kita sebut check and balances, itu juga ungkapan teoritik ya, tidak ada dokumennya sebagai keputusan gitu ya, keputusan apa namanya tuh hukum dengan istilah check and balances nggak ada. Tetapi kalau dalam konteks konstitusi, ya, perilaku berkonstitusi, konstitusionalisme, itu mengandung paling tidak dua hal. Satu adalah pembatasan kewenangan eksekutif. Ini telusurannya panjang ke zaman monarki absolut dulu. Ya, raja-raja yang berkuasa absolut itu mesti dibatasi. Makanya dibikin konstitusi. Dibatasi dengan apa? Dengan hak rakyat. Nah, karena rakyat itu banyak, tidak bisa berunding sekaligus, berunding dengan wakil rakyat. Nah, itulah mulai berdiri parlemen. Ya, sebagai wakil rakyat. Nah, jadi kita bicara itu, bicara sejarah negara, bukan cuma Indonesia, dari revolusi Prancis dulu, ya, itu adalah duduknya penguasa eksekutif yang dulu rata-rata monark, ya, orang yang berkuasa absolut dengan wakil rakyat. Oke, berunding, dibatasi. Nah, dulu monarki banyak. Setelah revolusi Prancis, habis bisa dibilang. Tinggal bisa dihitung dengan jari. Ya, Inggris yang terbesar. Belanda masih ada. Yang lain apa? Rata-rata republik. Republik. Ya, jadi itu dampak dari revolusi Prancis itu adalah berdirinya negara-negara republik. Pada saat republik, monarki sudah agak tergeser. Ya, sehingga penguasa itu mulai secara berangsur dipilih oleh rakyat. Ya, dipilih oleh rakyat. Nah, tetapi walaupun dipilih oleh rakyat, nilai-nilai feodal lama, nilai-nilai elit tidak hilang. Penguasa itu biasanya mentalnya tidak sama dengan rakyat. Kalau rakyat tuh nasibnya jadi rakyat katanya. Cuma bisa. Kalau yang memerintah itu walaupun pura-pura kerakyatan, itu mentalnya memerintah. Elit. Ya. Nah, yang elit ini walaupun bukan lagi raja seperti dulu, tapi ingin berkuasa seperti raja dulu, itu masih berjalan.
walaupun namanya presiden. Ya, kadang-kadang kalau lihat seperti di Rusia, kadang presiden Putin, kadang perdana menteri, kadang presiden lagi, kadang perdana yang diputar-putar nanti konstitusinya diubah, ingin terus berkuasa. Nah, keinginan terus berkuasa ini menyalahi kitrahnya yang disebut konstitusi. Karena konstitusi itu sejatinya adalah pembatasan kekuasaan. Kalau pakai konstitusi malah orang jadi berkuasa terus-terusan, ya. Tadi contohnya Rusia, contoh lainnya lagi nanti Kamboja, kan kayak gitu ya, Hun Sen. Kalau kayak begitu terus, ini terjadi manipulasi konstitusional. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ditaruh pasalnya, tetapi ruhnya yang berupa pembatasan kewenangan eksekutif tidak ada. Kan begitu. Nah, teksnya ada. Ya, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Misalnya kayak gitu, makanya dibilang di atas kertas tadi. Nah, misalnya, itu satu. Ya, pembatasan tadi. Kedua, dalam konteks pembatasan tadi, kemudian dilakukan penataan kelembagaan yang berimbang. Makanya disebut check and balance tadi. Kalau pakai Montesquieu, 3. Ya, eksekutif dengan yudikatif awal berimbang, tidak bisa saling menjatuhkan. Lalu ditaruh judicial sebagai wasit, ya, untuk kalau ada pertikaian keduanya juga berimbang, ya, tidak bisa dijatuhkan. Kayak begitu. Nah, yang tricky, pada saat sistem presidensial dipakai, ya, kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu. Kita tidak bisa secara jelas membedakan, walaupun ada secara teorinya, kewenangan keduanya. Sehingga dia berkuasa di eksekutif sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara dia dalam tanda kutip berkuasa juga. Ya, karena nanti dia yang dalam prosedurnya menyusun rekrutmen terhadap jabatan-jabatan tinggi di lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, ini yang jadi masalah. Kan yang disebutkan pemilu kan cuma presiden dan DPR, DPD. Yang pemilu. Yang lainnya kan bukan pemilu, bukan oleh rakyat. Nah, di mekanisme ini yang jadi masalah. Ya, karena di mekanisme ini lalu kewenangan presiden jadi besar sekali. Kan gitu. Ya. Kita ini berlindung di praktek Amerika aja. Makanya sistem presidensial kita ada sandarannya. Kalau mengikuti tradisi pemerintahan di Eropa pada umumnya, ya, termasuk Inggris ya, bukan cuma Eropa daratan. Mereka menganggap presidensial ini fasis. Mereka tidak ingin ada kepala negara, kepala pemerintahan berkuasa. Pasif. Mereka ingin dipisah. Kepala pemerintahan saja. Parlemen yang ngatur. Makanya kalau dilihat nanti di peta, Eropa, termasuk Inggris, Inggris kan di luar Eropa sekarang nih. Karena dia kepulauan. Parlementer. Ya. Nah, praktek yang berbahaya dalam konteks presidensial itu di situ. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia, rambu-rambunya sudah ada. Rambu pertama, menegaskan bahwa tidak boleh 2 kali, lebih dari 2 kali. Nah, itu kan pembatasan. Jadi sebobrok-bobrok ya, kalau bobrok, bukan sekarang kan bagus semua ya. Semua presiden di Indonesia itu bagus semuanya. Nggak pernah ada yang jelek. Ya. Oke. Kecuali kalau sudah tidak berkuasa. Baru dikata-katain. Ya. Tidak boleh lebih dari 2 kali. Nah, itulah pembatasannya. Nah, lalu
kaitannya dengan Pak JK kemarin, itu juga berlaku dalam konteks wakil presiden. Satu paket, kan juga waktu itu kan mau di judicial review kan. Boleh nggak? Karena dia mau ikut yang ketiga, tapi kan tidak berturut-turut. Waktu yang barusan ini. Tidak boleh juga. Pokoknya totalnya 2 kali. Nah itu dah. Jadi sebobrok-bobroknya tadi 10 tahun kita. Kalau bobrok, tapi kan nggak pernah ada yang bobrok di Indonesia kan bagus semua. Selalu negara lain yang jelek kan gitu. Oke? Nah, resikonya itu. Kecuali presiden dan wakil dan atau wakilnya melakukan pelanggaran konstitusi. Kecuali, nah itu bisa dimakzulkan. Apa itu pelanggaran konstitusi? Nggak bisa asal-asalan. Pidana berat ya, yang hukumannya di atas 5 tahun dan segala macam, pengkhianatan negara mesti ada buktiin pengkhianatan bagaimana kan kayak gitu, nggak gampang itu. Saking nggak gampangnya nggak pernah ada kejadian itu. Ya, kejadian pemakzulan dalam konteks pelanggaran konstitusi ya. Ya. Kalau kejadian pemakzulan rame-rame MPR dulu terhadap Gus Dur misalnya, itu kan cuma pro kelompok sama kelompok yang nggak berini aja. Karena apa? Dulu masih undang-undang dasar yang lama ya, belum. Kan nggak ada peradilannya. Kalau sekarang begitu ditengarai terjadi pelanggaran, DPR mesti mengusulkan ke MK, MK mesti mengadilinya, dan kalau semuanya positif iya, baru hasil MK dibawa oleh DPR di sidang umum MPR, ya kan, untuk memutuskan pemakzulan tidak. Nah, yang saya maksud ini, prosedur ini belum pernah ada, ya. Nah, seperti itu. Nah, walaupun beberapa orang bikin judul ya tentang bagaimana memakzulkan presiden dalam situasi segala macam, itu urusan masing-masing lah ya. Kalau dilihat-lihat itu ya yang namanya orang ya ada rezekinya sendiri-sendiri. Mungkin itu ada kaitan sama rezeki mereka kali ya. Ya baik mau cari rezeki baru maupun yang kehilangan rezeki lama kan kayak gitu. Tapi undangan saya kepada kawan-kawan mahasiswa yang constitutional lawyer itu mesti stick dengan pemikiran itu. Nah, yang kemudian jadi politikus seperti nanti Niko kali nanti, itu urusan lain. Oke, Niko. Selanjutnya ada lagi Pak pertanyaan dari Andrian Ginting Pak. Nah, beliau menanyakan ini Pak, pada saat Presiden Habibie dilantiknya di Istana Negara Pak, tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seharusnya beliau dilantik berdasarkan peraturan, harus melalui persetujuan MPR dan DPR. Berdasarkan kasus tersebut, apakah itu legal atau ilegal, Pak? Saya mesti cek ulang ya, detailnya. Ya, tetapi persoalan Pak Habibie itu jangan dilepas dari lengsernya Pak Harto sebagai presiden. Memangnya siapa yang bakal gantiin Pak Harto? Kalau presidennya tidak bisa menjalankan tugasnya lagi atau tidak bersedia, kalau bukan wakil. Jadi detailnya saya mau cek karena saya nggak mau terjebak dengan pemikiran-pemikiran, kan ada triknya ya. Tapi pokoknya tuh itu. Memangnya siapa yang mau gantikan dalam konteks itu setelah presidennya lengser? Ya wakil. Emang siapa? Nah, nunggu pemilihan lagi berikutnya. Jadi trik nanti yang detailnya saya mesti baca lagi, saya mesti cek. Ya. Nah, tapi secara intinya begitu. Jadi kalau semuanya dibilang legal atau tidak legal itu perasaan saya kejauhan ya. Tapi nanti saya cek dari mana sumbernya orang mengatakan tidak legal. Tapi kita balik aja ke pokoknya. Ya, pokoknya itu bukan pengangkatan Habibie, tapi mengundurkan dirinya Soeharto. Siapa penggantinya? Nah, Oke. Lalu soal pelantikan, ini soal formalistik, seremoni. Nah, kita bisa baca, ya. Saya mau cek yang lama ya. Tapi kalau yang baru itu MPR. Tapi kalau nggak bisa MPR bersidang, DPR juga bisa. Kalau nggak bisa,
di depan ketua Mahkamah Agung, dan jadi ada beberapa alternatif, tidak satu, ya kan? Nah, mungkin pada saat itu, ya kan, Soeharto tidak ingin, Soehartonya ya, bukan Habibie yang tidak ingin, kan dia kan ngikut aja, ya kan? Soeharto tidak ingin, ya kan, ke MPR sana, orang MPR lagi dikuasai oleh rakyat yang minta dia turun, kan gitu, masa dia ke sana? Kan gitu kan bakal jadi panyolan dong dari orang-orang kan kayak gitu. Ya di istana aja. Kayak gitu. Dia melepaskan kayak gitu. Jadi triknya nanti ini, tapi saya nggak yakin kalau ilegal itu pasti jadi kasus besar kalau ilegal. Yang sering dibicarakan orang itu adalah ilegalnya pemakzulan Gus Dur. Nah, yang sering jadi topik. Ya kan? Tapi itu kalau nggak salah juga bagian dari yang mau kamu bahas. Oke. Kemudian ini Pak, ada lagi pertanyaan dari saudara kita Gideon Pak. Mohon petunjuknya Pak sebagai konstitusional law Pak. Bagaimana kita membaca dan menafsirkan konstitusi atau UUD 1945 Pak? Begitu Pak pertanyaannya Pak. Ambil lagi kelas hukum tata negara Indonesia. Semester ini nanti ada. Cara bacanya begitu. Teks, ya, naskah itu kan teks dibaca, ya kan? Lalu waktu saat membaca kan punya makna, ya kan? Lalu maknanya itu, nah, yang jadi lahan perdebatan orang pada saat berbeda. Berbeda dengan siapa? Nah, ini tergantung. Kalau ada penjelasan otentik, kalau di undang-undang kan ada penjelasan otentik, makna yang kita maksud beda dengan yang di sana, kita kalah. Tapi ada juga yang namanya opini publik. Kalau kita sendiri yang beda, belum tentu kita salah. Tetapi kita sendiri yang beda, ya kan? Ini kan bisa devian ya. Ya, berbeda dengan pemahaman umum, ya, bisa kalah juga, bisa. Kalau di pengadilan ya, hakim yang nentuin itu. Lalu juga doktrin dari atau opini dari orang yang dianggap sangat pakar, ya kan? Yang doktrinnya ada pemikiran pendapatnya dianggap doktrin yang diterima umum. Nah, kalau kita beda juga bermasalah. Nah, karena itu dalam konteks membaca naskah teks konstitusi, kita sambil menengok ada nggak pengertian itu yang otentik ya. Nah, kalau di undang-undang ada penjelasan resmi. Di luar dari itu, kalau penjelasannya dibilang cukup jelas, padahal kita merasa tidak jelas, cari di notulennya. Ada nggak perdebatan tentang itu di dalam notulennya? Nah, kalau udah sampai notulen aja, makanya saya sengaja nurunin buku ini. Ini sidang BPUPKI, ya, jilid 1. Saya mesti nyari lagi yang jilid 2. Ya, mudah-mudahan masih ada. Tapi aslinya hilang tadi itu. Saya juga pengen nerusin jejak Pak Marsilam Simanjuntak kalau nanti kebetulan bisa ada kesempatan ya, nerusurin itu. Ya, nah, kalau seumpamanya sampai di sini saja, ini belum lagi masyarakat umum nih, kita ya sama-sama siswa hukum belum tentu membaca. Ini tentang Pancasila kamu mesti baca nih, ya, sepertiga halaman apa seperempat halaman dari ini perdebatan. Ya, ada Weltanschauung. Nah, itu istilah lama ya. Cara pandang, the word view. Ya kan, itu nggak dipakai lagi istilah itu. Kalau saya ketemu orang-orang lama, sering sekali mereka bilang gitu. Weltanschauung, ya, istilah Jerman. Nggak populer lagi sekarang. Ya kan? Nggak ada yang pakai. Nah, kalau udah sampai ke sini aja, kita orang hukum aja, sudah tidak semuanya rajin. Oke, nah ini kritik internal nih, ya.
udah repot nih. Apalagi kalau baca for the sake of apa namanya itu hobi doang, ya. Kalau mahasiswa itu kan baca karena dikejar-kejar tugas dan ngejar nilai, ya kan? Kalau nggak dikejar-kejar kan nggak bakal bikin, ya kan? Itu juga belum tentu baca betul, kan gitu. Nah, itu problemnya. Kalau satu persidangan BPUPKI kayak begini, tebelnya, misalnya semua ini lengkap. Setiap isu mestinya nyari bahannya kayak gini. Nah, itu terkapar kita. Ya, itu yang saya bilang. Jadi pertanyaannya Niko, jawabnya gampang, tetapi orang Jawa bilang melakoninya. Ya, mengerjakannya yang butuh effort. Ya, semangat. Ya, kalau dari Sumatera Utara ini mestinya ada yang gigih. Gimana saya ngukur gigih? Ada kamus. Nah, siapa orang yang bikin kamus? Kamus kan tebel ya, tentang kata-kata. Itu benar-benar orang kurang kerjaan yang bikin kamus. Tiap hari dia bikin. Begitu kamus jadi cetak, dia nggak kaya. Ya kan, yang kaya pencetakan. Ya kan, terus dibajak sama orang lain. Nah, Sumut sama Sulsel yang saya lihat. Ada legenda yang dia tulis, panjang sekali. Ila Galigo atau apa kayak gitu. Ah, itu saya ngukur. Hebat itu. Ya, walaupun bukan semuanya, tetapi bibit-bibitnya tuh ada. Ya. Nah, jadi kalau semuanya mau jadi constitutional lawyer yang tidak tertandingi, jangan pernah tidur, baca terus. Ya, kecuali ketiduran. Ya. Nah, ya, dengan adanya komputer, dia membantu. Karena setiap isu, kamu lihat aja di keyword, keluar. Tetapi karena keluarnya kebanyakan, dia juga jadi masalah. Ya, kalau keluar isu tentang Pancasila, lalu di sini jumlahnya 1 juta tulisan, meninggal kamu baca 1 juta tulisan. Mesti disortir. Nah, itu inian untuk Niko. Memang cuma membaca. Saya nggak tahu lagi metode lain. Karena setelah kita membaca, waktu membaca itu kan timbul pemahaman, ya kan? Entah bagaimana prosesnya, lalu diam-diam mungkin kita lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba keluar renungan, kan kayak begitu ya. Metode itu nggak bisa ilmiah kayak orang ini, tapi begitu-begitu. Satu saat, jangan-jangan yang dimaksud ini, kan gitu. Nah, kalau kamu penulis, langsung tulis. Karena kadang-kadang itu cuma keluar dalam hitungan detik. Begitu kamu abaikan, ada yang lain hilang selama-lamanya. Ya, nggak balik lagi nanti. Tadi apa ya, kan kayak begitu. Nggak keluar lagi. Oke. Ya, kalau kamu penulis langsung tulis. Paling tidak pakai simbol. Kalau orang dulu kan ada yang namanya, ya, ada kawan saya yang kalau itu perkuliahan, dia ngegambar. Tapi ternyata begitu ditanya, dia lihat gambarnya, dia bisa cerita. Orang lain-lain, nggak tulisan. Dia sendiri yang tahu. Ya kan, simbol-simbolnya apa kayak suka-suka dia aja, kan kayak begitu. Yang mengingatkan dia, mencantolkan ini dia ke situ. Nah, setahu saya itu. Nah, barusan ada riset neuroscience ya, tentang peran komputer yang artificial intelligence. Memang bahaya sarjana hukum. Ya, karena ternyata kepintaran komputer lebih dari kepintaran rata-rata sarjana hukum. Ya, juga sebenarnya bukan cuma sarjana hukum. Kan kalau di Islam itu ada yang namanya hafiz, penghafal Quran. Ternyata kalau disandingkannya dengan komputer, masih kalah dia. Ya, bisa kalah cepat, bisa kalah akurat, ya kan? Tapi ya kayak begitulah. Karena artificial ini nggak sembarangan. Nah, tetapi apakah kemudian kita tidak perlu mengingat ada hal yang belum bisa diambil alih di sana? Ya, pemaknaan. Apalah istilahnya ya. Jadi di tulisan ini kamu bisa bicara sedih. Ada beberapa tulisan tentang sedih, bahagia. Tapi makna kesedihan
dan makna kebahagiaan. Saya nggak yakin komputer tuh bisa merasakan, kan gitu. Kalau dia bisa merasakan, kalau saya lagi hidupin YouTube yang liriknya sedih, mestinya dia nangis ya, komputernya keluar air mata, korslet nanti, nggak bisa. Nah di situ humanity, manusia masih punya peran. Di situ ya. Tetapi yang artificial intelligence, ya ini sekali. Saya sekarang lagi kejar-kejaran gimana caranya mengubah perkuliahan. Ya, kalau dulu kita mesti hafal mati istilahnya doktrin-doktrin di buku. Cuma dulu masih bisa karena bukunya nggak banyak. Ya, satu mata kuliah cuma 2-3 buku, satu buku utama. Sekarang setengah banyak sekali, nggak mungkin lagi bisa diingat seluruhnya. Nah, saya lagi mengubahnya, ya, sehingga yang saya bayangkan, yang sifatnya informasi, cek dengan Profesor Google. Pas lagi kalau Zoom ya, di semester depan belum kayaknya, ya karena masih nggak boleh katanya. Ya, saya mesti mempersiapkan diri untuk ini berbeda ujungnya waktu saat menyimpulkan. Nah, sehingga tidak kesimpulan yang dipegang, alurnya. Selama proses berpikirnya, mengutipnya segala macam betul di alurnya, nggak jadi masalah berbeda. Kan begitu. Nah ini masih dalam ini. Dan kesulitan kita tuh lebih banyak esai ya, tidak ada rumus. Nah sehingga tidak bisa dibakukan. Setiap orang pasti mengekspresikannya berbeda-beda. Kecuali yang jiplak. Ya, kalau yang jiplak kan sama. Kan kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau itu ungkapan dari pikiran dia, nggak pernah ada dua orang yang sama. Kembar siam pun tidak sama. Nah, saya lagi nyari aplikasinya apa ya untuk membantu. Karena saya dulu pernah satu tim, saya nggak usahnya ya. Tapi pekerjaan kalian itu yang 500 plus ya, karena 4 kelas paralel. Itu bikin kita terpelanting untuk membacanya. Tengah mati.
Ya, jadi kalau mahasiswa menganggap menulis, membuat itu nyebelin kan ya, waktu HTRI kamu masih inget kan, ngeselin sekali kan. Iya. Kami membaca kerjaan kalian itu 500 kali nyebelin kan. Karena setiap ngumpulin itu ada 500 plus orang. Ah, itu saya lagi lihat. Aplikasi apa ada yang namanya etnografi, tapi itu pakai kata kunci. Cuma kan kata kunci walaupun lengkap kata kuncinya, hubungan antara kata kuncinya itu kan berbeda-beda. Iya, benar. Dia menjelaskan apa